Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam jumpa lagi dalam Renungan 79 bersama keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Injil Markus pasal 10 ayat 49. Injil Markus pasal 10 ayat 49, saya akan baca firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah bisa menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Kita tahu bersama bahwa ini adalah satu peristiwa ketika Yesus masuk ke kota Yeriko dan di sana ada seorang buta yang bernama Bartimeus, dan Bartimeus yang dijamah oleh Tuhan sehingga pada akhirnya dia boleh mengalami mujizat Tuhan dan dia boleh melihat kembali. Nah, kita lihat dari ayat ini ada perkataan yang keluar dari mulut Yesus, "Panggillah dia." Kata ini merupakan kata yang sedang ditunggu oleh Bartimeus, yang berarti ada jawaban. Saya tadi katakan, pada akhirnya Bartimeus mengalami mujizat Tuhan. Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan sehingga dia bisa melihat kembali. Bartimeus percaya ketika ada jawaban, berarti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan mungkin hal yang sama sedang kita alami saat ini, yaitu menunggu jawaban Tuhan. Itu sebabnya ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari Bartimeus pada malam hari ini. Yang pertama, berseru sampai dijawab. Kita lihat di ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saya perhatikan dari dua ayat ini, bahkan Bartimeus tidak terintimidasi dengan orang banyak yang menegurnya supaya ia diam, supaya ia tidak berteriak lagi. Tetapi kalau kita melihat di dalam Lukas 18 ayat 1, Injil Lukas 18 ayat 1, firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu, atau berdoa dengan tidak ada rasa bosan kepada Tuhan. Dan saya kira setiap kehidupan kita tidak pernah kita bosan untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab doa itu adalah nafas hidup kita. Dari doa itu kita bisa memperoleh jawaban. Ketika kita mulai berseru dan berseru, dan terus berseru kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kalau Bartimeus mengalami jawaban Tuhan, kita pun akan mengalami jawaban Tuhan. Dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ini, ayat 1 sampai ayat 8, itu Yesus menjelaskan satu perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang jahat. Di mana seorang janda ini datang kepada hakim untuk meminta keadilan. Tetapi setiap hari ketika ia datang, hakim itu selalu menolak dia, tidak memperhatikannya, karena hakim itu adalah hakim yang jahat. Tetapi perempuan itu terus melakukan hal yang sama setiap hari, datang kepada hakim itu dan berseru. Hakim itu mulai gusar, dia mulai nggak nyaman lagi dengan kedatangan dari janda ini, sehingga dia berkata, "Baiklah, daripada pada akhirnya ia menyerang aku." Jadi bagi hakim ini, janda ini akan mempersulit dia.
hanya memberikan rasa tidak nyaman, ya. Sehingga akhirnya hakim itu menjawab dia, hakim itu membenarkan dia. Dari perumpamaan ini ada hal yang menarik yang kita belajar bersama-sama, adalah janda ini berbeda dengan kita sebagai umat Tuhan. Kalau janda ini datang kepada hakim yang jahat, hakim yang tidak mempedulikan dia, tetapi pada akhirnya dia memperoleh jawaban. Kita berbeda dengan janda ini. Kita adalah orang-orang yang datang kepada Bapa yang baik, yang berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Dan saya percaya dia adalah Bapa yang baik, yang selalu menjawab kita. Janda ini datang kepada hakim itu hanya hari-hari tertentu, tetapi kita bisa datang kepada Bapa setiap saat, kapanpun kita bisa datang kepada Bapa untuk berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan pernah bosan untuk selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang adil, yang pasti akan memberi kita jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat 25. Kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai ayat 25. Di sana ada bangsa Israel yang berseru kepada Tuhan karena mereka tertindas di Mesir. Mereka tidak tahan lagi dan mereka mulai berseru kepada Tuhan, bukan hanya sekali dua kali, tapi mereka terus berseru kepada Tuhan. Hingga pada akhirnya Tuhan menjawab mereka dan menolong setiap kehidupan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan tanah Mesir. Dan saya percaya itu pun yang akan kita alami di hari-hari ini. Yang kedua, berseru dengan kerendahan hati. Coba kita perhatikan lagi di dalam ayat yang ke-46, 47 dan 48. Ya. Bartimeus berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata eleo, yang berarti tunjukkanlah belas kasihanmu, atau biarlah aku beroleh kemurahanmu. Mari kita mulai berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati bahwa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita butuh kemurahan Tuhan. Di dalam kitab Injil Lukas 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Injil Lukas 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya baca firman Tuhan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada seorang Farisi, ada seorang pemungut cukai yang sama-sama berdoa kepada Tuhan. Orang Farisi itu berdoa dengan kesombongan, tidak ada kerendahan hati. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang benar, tetapi berbeda dengan pemungut cukai, seorang yang berdosa. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia menyadari setiap dosanya, kesalahannya. Tuhan, ampuni aku, orang berdosa ini. Jadi kita lihat ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hatinya, firman Allah katakan, dia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati,
bahwa kita adalah orang-orang yang butuh belas kasihan Tuhan. Jangan seperti orang lain yang merasa bahwa saya nggak butuh lagi belas kasihan Tuhan, saya punya segala-galanya. Tapi mari belajar jadi umat-umat Tuhan, di mana setiap hari kita hanya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya terus berseru kepada Tuhan, biarlah aku selalu beroleh belas kasihan, kemurahan-Mu. Saya percaya Dia Tuhan yang akan membenarkan setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kuatkan hatimu. Ya. Kuatkan hatimu, ini adalah perkataan orang yang memanggil Bartimeus. Ya. Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kata kuatkan hatimu itu dalam bahasa Yunani itu memakai kata tarseo. Itu diambil dari kata tarsos yang berarti keberanian hati, keteguhan hati. Maksudnya di sini adalah hati yang berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Jadi ada keberanian hati, ada keteguhan hati yang sudah berserah kepada Tuhan. Apapun jawaban Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi segala sesuatu terjadi oleh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita terus berdoa dan biarlah kita minta bahwa kehendak Tuhan yang jadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena seringkali kehendak kita sebagai manusia itu berbeda dengan kehendak Tuhan. Tetapi saya percaya dari setiap kehendak Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita, sudah pasti itu yang terbaik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berkehendak yang jahat dalam hidup kita, yang tidak baik dalam hidup kita. Selalu pasti yang terbaik. Itu sebabnya terus berserah hanya kepada kehendak Tuhan. Biarlah dari ketiga hal yang kita belajar dari Bartimeus ini menjadi kekuatan dalam hidup kita di hari-hari ini, di dalam kita menantikan jawaban Tuhan dalam setiap doa pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat anugerah dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79 pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tidak pernah merasa bosan untuk berseru kepada Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu berseru dengan kerendahan hati kepadamu Tuhan. Dan kami selalu menjadi umat-umat Tuhan yang tetap berserah hanya kepada kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan yang kerjakan dalam hidup kami. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.